buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau scan barcode yang ada di tampilan layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya, dan ada sesi khusus pada pukul 6.30 sampai dengan 6.45. Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Silakan Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar Bapak Ibu. Mungkin tim admin boleh dibantu? Baik, sekiranya siapa yang belum punya talent DNA dan siapa yang baru pertama kali hadir di ASMI nih Bapak Ibu, boleh diisikan pollingnya. Baik, boleh Bapak Ibu yang baru hadir juga kita bisa isi polling terlebih dahulu. Sekiranya apakah sudah punya nih talent DNA atau apakah sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah hadir di sini atau memang ini baru pertama kali bahkan hadir di seminar ini. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pagi hari ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA. Talented People, izin kami informasikan kembali bahwa di akhir acara kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu free live tools talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan aktif dan mengikuti acara hingga akhir. Bapak Ibu, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di ASMI About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba
berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Maria sebagai Talent DNA fasilitator dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Aulia Puspita Rosiani. Beliau adalah seorang mahasiswi ESQ Business School semester 1. Adapun tema kita pagi ini adalah tentang mahasiswi, kompetisi, dan komunikasi. Assalamualaikum Coach Maria dan Aulia, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Mas Fahru. Alhamdulillah. Aulia gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Faru. Oke, insya Allah sudah siap ya Coach Maria dan Aulia untuk sharing pada pagi hari ini? Oh, siap. Siap. Siap ya, baik. Izin sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan bottom 5 talent dari Aulia. 10 top talent dari Aulia antara lain adalah signifikan, goal getter, logical, kompetitif, sociable, inovatif, resourceful, advisor, harmoni, dan generous. Adapun untuk bottom 5 talent-nya ada personalizer, fleksibel, kontekstual, forgiving, dan equitable. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 top talent maupun 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak. Sekiranya talenta Bapak Ibu pun jadi tergambar di bidang tamu hari ini. Dan jika ada pertanyaan, nantinya silakan ajukan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti acara sampai berakhir, karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free live tools Talent DNA kepada 1 orang pemenang. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai Talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me atau scan barcode yang ada di tampilan layar Bapak Ibu sekalian. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum punya hasil Talent DNA, kita akan ada sesi khusus pada pukul 6.30 sampai dengan 6.45. Untuk mempersingkat waktu, so let's find your light and shine. Silakan Coach Maria. Oke, terima kasih Mas Fahru. Oke, selamat pagi Aulia. Selamat pagi Coach. Alhamdulillah ya, terima kasih Aulia pada pagi hari ini sudah hadir ya di acara ASMI Talent DNA. Baik ya Bapak dan Ibu, tadi kalau misalkan kita lihat nih ya, pada top 10 dan juga bottom 5 dari Aulia, itu ada warna biru, kuning, dan merah. Maka untuk kita bisa memahami maknanya, kita ikuti tayangan video berikut ini, penjelasan mengenai talent DNA, warna talent DNA oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar. Silakan Mas Faru videonya. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi.
berwarna biru. Yang kedua adalah network. Bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. Tiga itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik. Nah, Aulia nih sebelum kita apa namanya kita bahas nih terkait dengan talent DNA-nya Aulia, mungkin Aulia bisa tolong dibacakan dulu untuk deskripsi atau gambaran dari hasil talent DNA Aulia. Silahkan. Oke, Coach. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini Aulia izin sharing ya terkait gambaran diri yang sudah dipaparkan di sini. Yaitu Aulia mampu berkontribusi dan memberikan dampak, mencapai tujuan, dan mendapatkan hasil. Mengambil kesimpulan berdasarkan data maupun fakta, serta menjadi yang terbaik di antara yang lain. Terus itu ada juga mampu menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal, memberikan ide dan terobosan baru, serta memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang tersedia agar tujuan itu tercapai. Hal lainnya juga mampu memberikan masukan atau nasihat kepada orang lain, menjaga situasi yang kondusif demi mencapai konsensus, serta membantu melayani dan memberi kepada orang lain. Gitu. Adapun mungkin hal yang perlu Aulia perhatiin, bukan seseorang yang secara alami menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki setiap orang. Terus itu beradaptasi dengan mudah dan cepat dalam berbagai kondisi, serta menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau. Selain itu juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus memaafkan dan melupakan kesalahan dengan tulus, serta melakukan segala sesuatu secara konsisten. Gitu, Coach. Oke, terima kasih ya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini Aulia sudah apa namanya membacakan hasil deskripsi talent DNA-nya seperti itu ya Aulia. Oke, kita langsung aja untuk ngobrol-ngobrol nih sama Aulia. Oke, jadi Aulia ini salah satu mahasiswi di SQ Business School di jurusan manajemen ya di angkatan 11 dan salah satu perwakilan dari Banjarmasin, betul ya, yang Iya, menerima betul. fellowship ya. Wah, Masya Allah nih. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Aulia ya. Oke, yang pertama mungkin yang saya mau tanyakan nih, ya sebagai seseorang mahasiswi gitu ya, baru 3 bulan ya menjadi mahasiswi. Gimana nih kira-kira perasaannya, Aulia? Oke, Coach. Izin jawab ya, Coach. Jadi, sebelumnya karena Aulia masih baru kurang lebih 3 bulan menjadi mahasiswi di ISG Business School, tentunya merasa sangat bersyukur sekali dan bahagia karena telah diberikan atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkuliah di kampus emas, kampus yang memang benar-benar mempersiapkan generasi-generasi emas untuk Indonesia 2045 nantinya. Dan di sini Aulia merasa sangat-sangat beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai satu visi dan misi untuk Indonesia. Gitu, Coach. Oke ya, Masya Allah ya. Jadi menjadi salah satu orang yang terpilih ya, Aulia, untuk bisa Ya, Masya kuliah di Allah. SQ Business School ya. Gitu. Oke, Aulia, gitu kan. Aulia kan dikenal sebagai seorang apa namanya mahasiswa yang berprestasi. Mungkin Aulia bisa jelaskan dulu ya, apa saja nih kira-kira prestasi Aulia ketika Aulia duduk di bangku SMK dan juga prestasi apa nih yang udah Aulia torehkan di SQ Business School. Oke, baiklah Coach. Izin menjawab Coach. Jadi mungkin di sini Aulia ingin sedikit sharing kepada Bapak Ibu maupun teman-teman semua. Semoga bisa memotivasi. Tujuannya di sini hanya untuk sharing. Mungkin waktu SMK dulu, Aulia kan dulu bersekolah di SMK Negeri 1 Banjarmasin. Alhamdulillah, pada saat 3 tahun bersekolah itu, Aulia mempunyai prestasi akademik dan non-akademik. Di bidang akademik sendiri, Aulia dari kelas 10 sampai kelas 12, Alhamdulillah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi dan dipercaya Hmm. masuk ke dalam juara 3 besar dari kelas Ah, 10 sampai dari kelas 10 sampai kelas 12. Terus itu dari segi non akademik sendiri Aulia pernah juara
lomba karya tulis ilmiah tingkat ID maksudnya kategori ID pada tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Terus itu Aulia pernah juara lomba kewirausahaan tingkat provinsi Kalimantan Selatan juga, Coach. Gitu, alhamdulillah. Terus itu di perkuliahan ini di ISG Business School, Aulia baru kurang lebih 3 bulan menjadi mahasiswi. Alhamdulillah dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi buat bisa mendapatkan juara 1 di tingkat nasional dalam lomba bisnis plan kompetisi, tepatnya di Untirta Serang, Banten. Alhamdulillah. Itu, Coach. Wah, luar biasa ya Aulia ini ya. Jadi apa yang Aulia sampaikan ya barusan Bapak dan Ibu, itu sudah sangat tercermin nih. Ini langsung ya kita menunjukkan talent yang menonjolkan diri Aulia, yaitu adalah dari segi talent kompetitif. Betul ya Aulia ya? Jadi Ya, Aulia betul ini sekali, Coach. adalah seseorang yang selalu ingin gitu ya berkompetisi. Betul ya? Kayak itu adalah challenge yang harus Aulia lakukan gitu ya. Dan talent si signifikannya ini nih kalau misalkan tadi kita lihat ya dari SMK kemudian jadi mahasiswi berprestasi gitu kan ya, itu adalah terlihat seorang Aulia si signifikan gitu ya, seseorang yang ingin menonjol, yang ingin dilihat dengan berbagai macam prestasinya. Betul seperti itu ya Aulia ya, kurang lebih ya. Betul, Coach. Oke. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol nih, Aulia ini kan baru banget nih, 3 bulan menjadi mahasiswi ISQ Business School ya. Nah, menurut Aulia, yang Aulia gitu, kemudian berhasil nih mendapatkan juara di Business Competition. Kalau boleh cerita sedikit aja Aulia, idenya apa sih sehingga bisa membawa Aulia dan teman-teman menjuarai apa namanya kompetisi tersebut? Oke, Coach, izin menjawab. Mungkin di sini kemarin ide atau terobosan yang Aulia dan bersama tim tuaikan terkait bisnis plan tersebut adalah memberikan sebuah ide tentang teknologi, Coach, yang mana itu membuat sebuah mesin atau alat penyiram air otomatis buat para petani. Nah, dari sini kami melihat nih dari permasalahan yang terjadi seperti apa, melakukan survei langsung ke salah satu lokasi yang ada di Jabotabek, tepatnya di Tangerang kemarin. Terus itu dengan memberikan sebuah gagasan baru tentang penyiraman air alat otomatis ini dengan Grand Y-nya sendiri, selain membantu para petani atau pemilik lahan kebun yang luas, kami memiliki Grand Y untuk membantu dan memberikan manfaat juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena ketika hasil panen itu baik dan bermanfaat bagi orang banyak, maka itu dapat membantu visi misi Indonesia Emas 2045 nantinya, terlebihnya dalam bidang pangan. Gitu, Coach. Wah, Masya Allah ya. Jadi satu ide bisnis yang tidak biasa. Betul tidak ya? Jadi Aulia ini mengidentifikasi problem gitu ya yang terjadi di para petani. Terus kemudian Aulia memberikan solusi gitu ya. Apa yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga muncullah ide gitu ya untuk membuat satu alat ya yang bisa membantu apa namanya satu teknologi yang bisa membantu para petani. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan Aulia itu muncul nih ketika Aulia mengikuti kompetisi ini, maka talent DNA yang muncul adalah inovatif. Betul tidak Aulia ya? Bahwa di sini Aulia berusaha untuk memberikan satu ide yang berbeda nih gitu ya. Ide-ide yang berbeda dan ada keterbaharuan dan juga unsur teknologinya. Seperti itu ya Aulia ya. Oke, keren nih Aulia, keren banget ya. Nah, kemudian gini ketika kita mengikuti kompetisi gitu kan, maka kan bukan hanya diri kita aja kan yang ada dalam kompetisi tersebut. Maka ada tim nih ya gitu. Aulia kan kalau tidak salah bertiga ya dengan tim-tim yang lain ya. Yang mau saya tanyakan nih Aulia, bagaimana sih Aulia ini cara membangun kerjasama tim gitu dengan dengan teman-teman lainnya sehingga kemudian ide ini berhasil dan malah memenangkan sebagai juara pertama gitu. Oke, Coach. Jadi izin menjawab. Mungkin di dalam diri Aulia ini
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai kesediaan ketika mendengarkan berbagai sudut pandang dari plan A maupun plan B, dari opsi A ataupun opsi B. Di sana Aulia merasa bahwa setiap manusia memiliki sifat maupun sikap yang berbeda-beda. Nah, dari sanalah Aulia bisa menyesuaikan diri di mana Aulia berada. Mungkin di sana Aulia merasa bahwa ketika mereka mempunyai ide ataupun pernyataan yang berbeda dengan Aulia, Aulia yakin mereka mempunyai visi maupun misi yang sama sebenarnya. Cuman caranya saja yang mungkin berbeda dengan cara yang Aulia terapkan. Nah, dari situlah kita diskusikan bersama-sama apa pernyataan dari dia, bagaimana cara melakukannya, baru kita jadikan satu kesatuan agar mendapatkan hasil yang sama. Sehingga bisa berjalan bersama-sama gitu, Coach. Oke ya, jadi kita tahu ya Ul ya bahwa ini bukan hal yang gampang nih gitu kan. Kalau misalkan apa namanya bukan hal yang gampang ya untuk bisa menyatukan apa namanya persepsi ya, apalagi untuk ngebangun tim dan apa namanya menjadi perwakilan dari kampus mengikuti acara tersebut gitu ya. Di sini juga udah kelihatan nih gitu ya bahwa si generousnya seorang Aulia itu apa namanya sudah mulai terlihat. Terus tadi juga berusaha memahami, terus Aulia juga cerita bagaimana kemudian Aulia ini tahu dulu nih masing-masing tim itu dia punya kelebihannya seperti apa ya Aulia ya. Ada komunikasi dulu nih Ya, yang dibangun ya Aulia. Jadi ada betul, komunikasi yang dibangun betul. untuk mengidentify kelebihan si A, si B seperti apa gitu ya. Dan itu muncul nih kemudian si talent resource pool-nya seperti itu ya Aulia ya. Nah, Aul, saya tuh sedikit aja penasaran Ya, gitu kan. Kalian ini kan ya mahasiswi yang ya apa namanya baru-baru mahasiswi ya usia-usia kalian juga masih sangat muda gitu kan ya. Nah ketika dengan waktu yang mepet kan gitu ya kalau tidak salah juga Aulia datang ke saya untuk komunikasi bahwa akan masuki lomba gitu kan itu waktunya sangat mepet gitu ya. Kemudian apa sih yang membuat Aulia tuh akhirnya bisa menyelesaikan gitu ya bisnis plan-nya dan juga kira-kira konflik apa aja nih yang udah Aulia kemudian hadapi dengan teman-teman di sesuatu yang short ini untuk buat satu ide tersebut. Oke, Coach, izin menjawab. Jadi, sebenarnya Aulia itu dari dulu udah terbiasa dengan yang namanya target, Coach. Yang mana ketika Aulia memutuskan atau sudah mengambil sebuah keputusan terkait bahwa ingin mengerjakan ini, bahwa ingin menyelesaikan sebuah ini, Aulia harus bisa menentukan bagaimana caranya supaya keputusan itu atau keinginan yang ingin direalisasikan itu bisa terwujud sesuai dengan target yang ditentuin. Apalagi kan Aulia di sini sebagai mahasiswi juga, ya business school, ada tugas, sering ada beberapa hal yang perlu Aulia development juga dari diri Aulia. Nah, dari situ Aulia belajar bahwa ketika Aulia sudah mengambil sebuah keputusan, Aulia harus mampu menerima konsekuensi yang ada dan tentunya berpikir positif bahwa apapun yang dilakukan ingin berbuat bermanfaat bagi orang lain gitu. Terus itu Aulia juga memiliki beberapa planning-planning untuk kedepannya terkait kayak ide apa yang ingin Aulia tuaikan lagi agar bisa membuat ide tersebut bisa terrealisasikan dan ide tersebut bisa bermanfaat tentunya untuk orang banyak. Nah, dari situlah Aulia berpikir bagaimana caranya agar itu semua bisa mampu terlewati dan terrealisasikan dengan baik dengan cara-cara yang mungkin Aulia terapkan di dalam diri Aulia gitu, Coach. Oke, luar biasa ya. Langsung muncul nih si goal getternya. Ya, si goal getter yang punya apa namanya timeline gitu ya bahwa apa yang menjadi target itu harus tercapai dan harus terselesaikan. Seperti itu ya, Lul ya. Iya, Oke, kita bahas nih, kita balik lagi ke ide bisnis ya, bahwa ide bisnis kamu itu kan sesuatu yang berbeda gitu ya, sesuatu terobosan tuh yang berbeda gitu kan. Tentu ada hal yang dilakukan sebelum akhirnya ide itu kemudian keluar gitu ya. Di saat kita mengikuti kompetisi gitu ya, apa sih yang bisa meyakinkan ya menurut Aulia kemarin ya, apa sih yang meyakinkan para juri bahwa idenya Aulia dan teman-teman ini adalah sesuatu yang memang bisa apa namanya sesuatu yang memang bisa menyelesaikan solusi gitu ya, terutama pada segmen yang kemudian menjadi target marketnya Aulia gitu. oke, Coach, izin menjawab. Jadi, sebelum adanya ide dan terobosan itu kan kami mencari permasalahan yang terjadi dulu ya, Coach. Kenapa jadi adanya
Terobosan itu karena kami sebelumnya melakukan sebuah survei ke salah satu daerah di Tangerang dan kami menanyakan langsung kepada para petani ataupun pemilik lahan kebun tersebut, yang mana ide tersebut tidak hanya jadi bumerang bagi para petani, yang mana itu pun tentunya bukan hanya asumsi aja, tetapi itu memiliki fakta maupun data yang telah dilakukan. Gitu, Coach. Oke, menarik ya Aul ya, bahwa di sini kalau misalnya kita lihat ya bahwa di sini udah sangat bermunculan ya. Jadi bagaimana Aulia memaksimalkan atau si top talent ini kemudian bermunculan ya Aul ya. Salah satunya adalah ketika saya tanya nih ya. Jadi bagaimana nih kamu meyakinkan ide ini sesuatu yang sesuai atau sesuatu yang dibutuhkan, bahwa kamu melakukan yang namanya survei terlebih dahulu ya. Kamu mencari data, kamu memvalidasi terhadap target marketnya kamu gitu, terhadap personanya kamu. So kita lihat nih di sini bahwa Aule ini adalah seseorang yang logical, betul ya Aul ya, Ya, bahwa seseorang ya seseorang yang selalu menggunakan data gitu ya sebagai landasan seperti itu ya, sehingga kemudian Aulia dan teman-teman itu bisa meyakinkan para juri untuk menerima ide teman-teman dan akhirnya membawa teman-teman menjadi pemenang di kompetisi ya, mengalahkan perguruan negeri dan juga perguruan swasta lainnya ya, seperti itu. Luar biasa nih Aulia, keren ya. Oke ya, balik lagi ya terkait dengan apa namanya kompetisi tadi ya, kompetisi apa namanya bisnis plan ini ya. Tadi logisnya sudah kelihatan, kompetitif sudah kelihatan gitu. Nah, Aulia ini kan seseorang tuh yang suka tersenyum gitu ya, kalau saya melihat Aulia gitu ya. Betul nggak sih? oh, Gitu ya. betul. Dan kebetulan kan sebenarnya Aulia kan mengikuti kompetisi ini kan status mahasiswanya baru 3 bulan gitu ya. Dan juga ada satu tim yang dari jurusan lain yang mungkin secara personal kalian belum terlalu kenal. Gimana sih caranya? Saya mau penasaran tuh bagaimana awal kali gitu ya Aulia bisa mengenal gitu ya tim-tim anggota Aulia lainnya, dan pendekatan seperti apa saja yang kemudian dilakukan oleh Aulia. Oke, Coach, izin menjawab. Jadi mungkin karena Aulia ini dari dulu adalah tipikal orang yang mudah beradaptasi maupun berinteraksi dengan orang-orang baru, yang mana itu semualah yang menggiring Aulia hingga bisa bertemu dengan teman-teman yang keren, yang luar biasa di GSK Mini School. Dan dari sanalah, karena kembali lagi nih, Aulia kan punya sifat yang kalau ada perbedaan pendapat atau apapun itu, Aulia mendengarkan dulu nih apa pernyataan yang disampaikan oleh orang tersebut, sehingga dari sanalah Aulia bisa berbaur kepada orang-orang, berbaur kepada teman-teman yang memiliki mungkin visi maupun misi yang berbeda, tetapi dari situlah kami bisa menjadi satu keselarasan yang berbeda-beda. Nah, dari pelangi seperti pelangi, Coach, yang mana pelangi itu kan berbeda-beda warnanya, tapi bisa jadi indah. Gitu, Coach. Menarik ya gitu. Jadi ternyata gitu ya bagaimana cara seorang Aulia nih menemukan tim-tim yang hebat, maka talent yang dikeluarkan oleh Aulia adalah sociable-nya. Betul ya gitu ya. Maka talent-talent adalah sociable-nya gitu ya. Si sociable ini yang kemudian Aulia tonjolkan gitu kan ya, untuk Aulia dapat menemukan teman-teman, untuk dapat membangun komunikasi gitu ya dan lain sebagainya ya. Seperti itu ya Aulia. Oke, dan juga tadi Aulia merupakan seseorang yang apa ya, yang bisa kasih insight ya Aul ya. Jadi Aulia dengerin dulu gitu kan ya berbagai macam persepsi, berbagai macam pemikiran gitu ya dari teman-teman lainnya, sampai akhirnya Aulia bisa memberikan satu arahan gitu ya, memberikan satu mapping nih gitu ya, bahwa kamu lebih ke sini, terus si A ke sini, si B ke sini gitu ya. Akhirnya kemudian segala sesuatunya itu berjalan dengan lancar ya, seperti itu ya. Dan Aulia juga tadi dari awal menjelaskan bahwa seseorang yang memang tadi ketika saya tanya konflik gitu kan ya, Aulia ini tipe yang tadi gitu ya, dengan dia mendengarkan tadi nggak menjudgment, nggak menjustifikasi ya Aulia gitu ya. Yang namanya ketika kita tim gitu ya, terus kemudian dikejar waktu yang mepet gitu kan, pasti banyak muncul tekanan. Betul nggak Aul ya? Di situ kan Betul maka akan sekali, Kak. muncul konflik ya Aul ya gitu. Boleh nggak Ya, diceritakan, ada nggak sih konflik yang dihadapi ketika itu, dan sejauh mana konflik itu Aulia bisa handle gitu?
Oke, izin jawab Coach. Mungkin karena ya kembali lagi kami bertiga kan mempunyai talent yang berbeda-beda ya Coach. Yang mana itu semualah yang membuat kami bisa sampai di titik ini. Nah, mungkin permasalahan atau konflik yang terjadi saat proses kompetisi kemarin mungkin dari segi perbedaan pendapat, terus itu bentrok di waktu, dan mungkin kami kemarin mengalami terhambat di revisian aja sih coach. Mungkin Hamin berapa waktu ada beberapa yang harus segera diperbaiki baik itu dari segi presentasinya maupun PPT-nya kemarin. Nah, kembali lagi karena Aulia dipercaya kemarin di tim ini sebagai leader, jadi harus bisa menyelaraskan permasalahan-permasalahan yang terjadi, bagaimana agar bisa permasalahan itu bisa segera terselesaikan, bagaimana kami bisa sama-sama enak dalam setiap permasalahan yang terjadi gitu, Coach. Oke, jadi udah kejawab ya, Ul ya, apa yang membuat konflik itu kemudian tidak terlalu berarti atau tidak terjadi tidak jauh ya, misalnya dari jadi huru haranya nggak ada lah bisa kita bilang ya biasa-biasa aja gitu kan ya, bahwa di sini memang Aulia ini adalah seseorang yang harmoni, betul nggak sih gitu ya. Sebisa mungkin Aulia ini berusaha untuk menyelaraskan, betul ya gitu, agar satu sama lain itu satu dan lain bisa saling beriringan, bisa saling berjalan berbarengan seperti itu ya. Kalaupun misalkan mungkin ada hal yang kayak bukan konflik ya, atau misalkan miskomnya lebih kepada apa tuh apa namanya ini kurang apa gitu kan, terus kayaknya waktu yang ini gitu kan terbatas gitu, dan harus kayak gini dulu begini dulu. Nah karena mungkin karena bottom vibe-nya Aulia tuh salah satunya adalah fleksibel gitu ya. Dan ini ketika Iya, muncul gitu betul kan sekali. ya, menjadi betul gitu ya Aulia. Betul, tidak bisa mendadak Oke. kalau ada apa-apa itu. Kayak Ya sulit betul lah ya. menyesuaikan karena kembali lagi kan di diri Aulia ada target yang harus diselesaikan mungkin. Oke, Tuh. walaupun tadi si bottom five-nya adalah, aduh, ini kurang fleksibel nih, ini kayak nggak ini harus gini dulu, ini begini dulu, ini begini dulu ya. Tapi karena goal Iya, getternya juga top talent gitu ya, akhirnya, oh iya inget lagi gitu kan, bahwa ini harus selesai nih gitu kan, ini harus segera rampung nih gitu kan, karena kalau kalau fleksibelnya terlalu apa namanya terlalu ini, maka ya ini nggak akan jalan-jalan gitu ya, seperti itu ya Aul ya. Oke, menarik sekali ya Aulia, Masya Allah ya. iya. Banyak sekali insight ya gitu. Mungkin Maaf. mungkinnya pertanyaan ya oke ya. Nah Aulia, sebenarnya lebih kepada saya tuh Aulia itu kan sangat kelihatan kompetitif gitu ya. Terus kemudian sangat kelihatan signifikan. Seseorang yang kompetitif, seseorang yang signifikan, kemudian dia kompetitif gitu kan ya. Saya tuh penasaran sih sama seorang Aulia gitu kan ya. Aulia boleh tahu nggak sih? Boleh Aulia mendeskripsikan apa sih sebenarnya yang menjadi goals atau yang menjadi tujuan hidup Aulia itu seperti apa? Atau Aulia bisa bercerita 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun yang akan datang nih, apa sih yang ingin Aulia capai? Oke, izin coach. Mungkin planning untuk kedepannya tentunya Aulia ingin mempunyai wawasan yang luas, wawasan yang bisa nantinya di-sharingkan ke orang-orang. Terus itu ingin menjadi seorang entrepreneur yang bisa menebar kebermanfaatan di muka bumi ini. Karena kalau kita hanya sekedar sukses, semua orang bisa sukses, coach. Tapi kalau kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, itu semua adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena ketika kita mati nanti, ketika kita meninggal dunia nanti, hal apa yang bisa dikenang oleh orang-orang dan diingat. Jadi itulah yang membuat Aulia pengen bisa bermanfaat dan menebar kebermanfaatan sebanyak-banyaknya di usia Aulia. Mungkin kita tidak tahu kapan kita bisa berada di dunia ini. Mungkin ya umur Aulia masih 19 tahun, tapi kita tidak tahu rencana Allah gimana. Jadi disinilah Aulia merasa bahwa kita tidak perlu menunggu usia sampai 20, 30, 40 berbuat baik dan bisa bermanfaat untuk banyak orang, tapi kita
bisa memulainya dari sekarang, di mana sekarang banyak kesempatan-kesempatan, banyak jalan-jalan yang terbuka untuk kita bisa mencapai goals atau grand way kita ke depannya. Karena kembali lagi, semua orang bisa sukses, semua orang bisa punya uang banyak, tapi tidak semua orang bisa mampu bermanfaat untuk banyak orang gitu. Makanya di sini Aulia pengen merasakan betapa nikmatnya kalau kita bisa dikenang oleh orang dengan kebaikan-kebaikan yang kita tuai di muka bumi ini. Gitu, Coach. Oke, Masya Allah ya Ul ya gitu. Jadi Alhamdulillah ya. Jadi saya sendiri kan sebagai dosen di SQ Business School gitu ya merasa beruntung nih Allah kirimkan gitu ya seorang Aulia gitu ya dari Banjarmasin ya salah satu seseorang yang menerima beasiswa fellowship gitu ya dan Masya Allah gitu ya kontribut terhadap kampus yang udah luar biasa nih dan ternyata inline ya bahwa Aulia juga memiliki Grand Why ya jadi Grand Why dalam kehidupan ya seperti yang Aulia sampaikan tadi bagaimana kemudian Aulia ini ingin menjadi seseorang yang bermanfaat gitu ya Iya, bagaimana Allah. keberadaan Aulia ini adalah menjadi berarti untuk banyak orang seperti itu ya Aulia menjadi berarti untuk Ya, banyak orang dan ingin nih namanya selalu diingat gitu ya namanya selalu diingat iya, karena dengan berbagai macam sesuatu yang mungkin di kemudian hari Aulia bisa lakukan seperti itu ya Aulia ya wah Masya Allah nih iya, ya jadi kita Coach. iya sayang banget ya Ul ya waktu kita tuh sangat pendek sekali sehingga saya tidak bisa mengupas lebih tuntas nih tentang seorang Aulia nih ya si Mojang dari Banjarmasin ya oke Ul ya kita udah bahas nih untuk talent DNA-nya Aulia kita udah ngobrol gitu kan ya Masya Allah ya itu hampir semuanya apa yang ada dalam talent DNA itu tercermin dalam seorang diri Aulia seperti itu ya Aulia oke mungkin Aulia kan mau nggak nih kira-kira ya jadi talent DNA ini juga kita bisa apa namanya Aulia juga bisa melihat kira-kira nih ya karir apa sih yang cocok untuk Aulia di kemudian hari gitu ya Boleh banget, Coach. oke ya Luar nanti biasa. oke nanti saya akan bacakan ya untuk karir yang cocok gitu ya sesuai dengan talent DNA-nya dari Aulia. Yes, ya, oke silahkan boleh Mas Fahru untuk next slide-nya. Oke ya, jadi di sini kita bisa lihat ya gitu ya Aulia ya, sama-sama bisa melihat bahwa ini adalah pilihan karir nih berdasarkan hasil talent DNA dari top talent tadi, pilihan karir yang sesuai dengan talent DNA dari seorang Aulia Puspita Rosiani itu adalah di teknik dan konstruksi, terus kemudian manufaktur dan produksi, keamanan dan penegakan hukum, terus kemudian pertanian. Inline ya tadi ya udah bahas mesin untuk pertanian dan peternakan, terus kemudian penerbangan, olahraga dan kebugaran, juga berikutnya ada seni rupa, ada musik, ada pertunjukan dan juga pendidikan serta ada jurnalisme seni. Terus kemudian ada juga nih pekerja sosial dan organisasi ya non-profit, psikologi, konseling, terapi, layanan kesehatan, pendidikan hubungan dan juga pengembangan masyarakat politik dan pemerintahan. Wow, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong untuk Aulia ya. Jadi tergambar tuh ya banyak sekali gitu ya pilihan-pilihan karir berdasarkan hasil talent DNA-nya Aulia. Oke, thank you Aulia. Oke, silakan Mas Faru saya kembalikan kepada MC. Thank you. Terima kasih kembali, Coach. Baik, terima kasih Coach Maria dan Aulia sudah berkenan sharing di sesi pagi ini. Kita senang sekali bisa mendengar cerita dari Aulia nih yang sungguh luar biasa, yang punya jiwa kompetitif yang luar biasa, namun juga sociable ternyata, akrab dengan siapapun. Sungguh sangat menginspirasi. Coach Maria, apakah Bapak Ibu nih ada yang mau bertanya? Boleh nih disampaikan pertanyaannya di kolom chat. Namun saya juga ada pertanyaan nih kepada Kak Aulia. Sekiranya Kak Aulia, apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Kak Ya. Aulia rasakan?
Oke, Coach, izin menjawab ya. Jadi mungkin dampak positif dan manfaat yang Aulia rasakan sejauh ini sangat banyak sekali. Karena setiap manusia itu kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat istimewa. Karena dengan adanya talent DNA ini, kita tahu siapa diri kita, mau kemana diri kita, dan di mana diri kita, dan di mana sekarang diri kita. Nah, dari talent DNA inilah kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari ini dengan baik. Terus itu menyelesaikan setiap ujian yang ada di muka bumi ini, bagaimana cara bisa menyelaraskan hati kita, pikiran kita, dan semuanya agar tidak terjadi sebuah kesalahan atau ketimpangan yang ada dalam diri ini. Nah, dari situlah Ulia merasa bahwa begitu luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam talent DNA di dalam diri setiap manusia. Dan disinilah kita sebagai manusia harus bisa menerapkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan ini dengan baik tentunya dengan sesuai talent masing-masing. Begitu, Coach. Baik. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa disampaikan di kolom chat jika ada yang ingin bertanya ya. Kak Aulia makannya apa? Jos Markotop tuh katanya. Luar biasa memang Aulia ini Masya baru Allah, semester makan 1. nasi juga. Makan nasi juga ya Aulia. Keren Aulia. Ini Ya tanggapan di kolom Allah. chat sungguh positif nih Aulia. Karena masih mahasiswa semester 1 baru 3 bulan ya Ya Aulia. Allah. Kurang lebih ya. Tapi sudah berhasil menuai Iya, satu prestasi nih. betul. Dan ternyata sebelumnya juga memang prestatif gitu. Jiwa kompetitifnya juga luar biasa nih Aulia. Dan bukan hanya kompetitif, tapi juga sociable tadi ya, luar biasa. Mungkin kalau ada yang Aulia, apa Iya, dreamnya iya. buat Banjarmasin? Tuh ada pertanyaan dari Coach Dini Kurniawan. Mungkin bisa Oke, dijawab Aulia, izin monggo. menjawab Coach Denny. Gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Jadi, Dream Aulia untuk Banjarmasin tentunya ingin memberikan sebuah kontribusi penuh nantinya dalam segi mungkin kan kan mungkin Banjarmasin nantinya akan menjadi kota pariwisata ya. Nah, yang mana nanti di sana ingin memberikan sebuah terobosan-terobosan buat di Banjarmasin agar bisa menjadi kota 1.000 sungai yang mana dinotis oleh orang banyak dengan berbagai kearifan lokal-lokalnya. Terus itu bagaimana Banjarmasin itu dikenal dengan lingkungan-lingkungan yang bersih dan asrinya, serta Banjarmasin dikenal oleh orang-orang yang bisa ramah kepada siapapun dan orang-orang yang mampu bermanfaat dan menebar kebaikan, tentunya berkontribusi penuh untuk Indonesia Emas 2045 nantinya dengan pemuda-pemuda yang luar biasa. Gitu, Coach. Masya Allah. Luar biasa Aulia. Memang eh, Aulia ini punya mimpi besar ya. Seperti memang apa yang diajarkan di kuliah seperti itu ya, Aulia ya. Iya, betul Bagaimana kita sekali, harus bermimpi Kak. besar, kemudian kita punya plan yang tepat, dan kita harus eksekusi dream tersebut, betul ya Aulia? Betul sekali. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Coach. Oh, ada. Dari Sri Ya, Devi iya Rahayu. betul nih. Kasih tips and Kasih trick buat tip. manajemen waktunya dong, biar bisa sehebat kakak. Masya Allah. Nah, Mungkin, mungkin monggo ya, karena monggo, yang monggo. sudah dijelaskan oleh Coach Maria tadi, karena di dalam diri Aulia ini terdapat goal getter, yang mana ketika Aulia sudah mengambil sebuah keputusan atau keyakinan, maka disitulah Aulia sudah memutuskan bagaimana cara agar itu bisa terselesaikan dengan baik tanpa meninggalkan keputusan lainnya atau pekerjaan lainnya. Nah, dari situlah Aulia berpikir, mulai nih muncul logika Aulia, gimana-gimananya, gimana itu bisa terrealisasikan dengan baik, terus itu bisa memanajemen waktu dengan baik juga tanpa mengurangi
pekerjaan lainnya. Walaupun itu sebenarnya rada-rada sedikit ya sulit sih, tapi karena dengan berbagai talent yang Aulia miliki, itu bisa Aulia kolaborasikan, kombinasikan agar bisa menyelaraskan satu sama lain. Begitu Kak Devi, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa terjawab dengan baik. Oke, terima kasih Kak Devi untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Aulia untuk respon dan jawabannya. Sungguh mahasiswa yang luar biasa nih Aulia kalau saya lihat. Masih semester 1, tapi cara berbicaranya juga sudah sangat baik, luar biasa. Terima kasih Aulia untuk sharingnya pagi hari ini ya. Oke, terima kasih Oke, Mas Faru, Coach. siap. Selanjutnya, Coach Maria, sebagai closing statement acara pagi ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga, maupun organisasi? Mungkin bisa dijawab, Coach. Silakan. Oke, ya. Jadi nanti mungkin kita akan lihat ya manfaat talent DNA. Jadi yang sudah kita paparkan tadi, Aulia gitu ya, kita udah lihat hasil talent DNA-nya, kemudian apa sih yang membuat kemudian akhirnya apa yang menjadi target tercapai gitu ya. Jadi buat teman-teman ataupun buat teman-teman Aulia dari Banjar ya dan juga Bapak dan Ibu ya yang ingin bisa memaksimalkan talent DNA-nya gitu kan, yang ingin tahu nih bagaimana top talentnya, itu harus langsung mengikuti jejak Aulia untuk langsung tes nih ya, untuk langsung apa namanya tes talent DNA dengan menghubungi yang nanti akan diinfokan oleh Mas Fahru ya, seperti itu. Masya Allah ya, agar bisa seperti seorang Aulia ya, yang selalu kompetitif dan yang selalu memberikan yang terbaik gitu ya. Oke, baik ya Bapak dan Ibu, dari diskusi kita nih kita sudah melihat banyak sekali manfaat dari talent DNA. Ya, maka dari itu mari kita simak ya video berikut ini mengenai pemaparan talent DNA oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar. Silakan Mas. Silakan Mas. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke ya, bayangkan Bapak dan Ibu, berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Suami dan istri yang tidak paham pasangannya. Orang tua yang menghakimi anaknya. Pemimpin yang salah menilai timnya. Dan juga rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dan dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dirancangkan oleh Bapak Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian. Let's fun and you like and shine. Thank you Mas Faru. Thank you, Coach Maria. Terima kasih sharing yang sangat bermanfaat dari pagi ini ya, Coach. Terima kasih Aulia. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui www.talentdna.me atau scan barcode yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian.
Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya menggunakan talent DNA dan mendaftarnya. Lalu bagi Bapak Ibu yang belum punya hasil talent DNA, kita juga akan ada sesi khusus pada pukul 6.30 sampai dengan 6.45. Bapak Ibu, siapa yang merasa dan mendapat manfaat nih dari sesi kita pagi hari ini? Boleh ketikkan saya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Apakah merasa kamu manfaat dari sesi kita pagi ini? Saya, saya, oke, Nur Rahim, siap. Terima kasih Ibu Nur Tentunya sangat Rahman. luar biasa. Ya, Alhamdulillah Terima kasih bermanfaat banyak, Pak Bapak Andri Ibu, Falas. teman-teman. Siap, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya juga ingin memberikan kabar gembira nih untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Kira-kira Bapak Ibu ingin dapat kabar gembira tidak pagi hari ini? Boleh ketikkan di kolom chat ya. Siap. Wah, siap. Jadi apa spesialnya? Berikut informasinya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA dan ingin mengetahui ke full 45 talentnya dapat melakukan top up special price senilai 335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Live Tools Talent DNA, silakan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial 500.000 plus gratis training Talent DNA Mastery Online via Zoom. Ada yang spesial lagi nih bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA, atau mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karir, Bapak Ibu bisa dapatkan dengan harga spesial 750.000. Sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for Youth secara online. Caranya bagaimana? Silakan Bapak Ibu bisa hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang mau tahu talenta diri tanpa ribet dan terjangkau, kami juga ada promo khusus Live Tools Talent DNA, tes Talent DNA top 5 hanya dengan 99.000. Jadi, yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan Talent DNA kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga punya kabar gembira bagi para remaja, masih ada kesempatan nih saat ini untuk bergabung pada program perdana kami, kelas sefrekuensi ya. Program ini akan diselenggarakan hari Sabtu 9 Desember pukul 8 sampai dengan jam 12 siang. Putra-putri Bapak Ibu ataupun kolega Bapak Ibu dapat mengikuti program ini hanya dengan investasi 99.000 per orang. Dan program ini akan diselenggarakan secara offline di Menara 165. Nantinya putra-putri Bapak Ibu atau kolega Bapak Ibu akan memperoleh 5 report talent DNA dan free seminar. Program ini bertujuan agar para remaja lebih memahami diri mereka serta talenta yang mereka miliki agar tidak salah mengambil jurusan atau program studinya. Sehingga diharapkan para remaja memiliki rasa optimis dan semangat dalam mencapai goals-nya. Jadi, yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, saat ini waktunya giveaway nih untuk satu pemenang free Live Tools Talent DNA. Dan pemenangnya untuk hari ini jatuh kepada siapa kira-kira? Kepada Mbak Sri Devi Rahayu. Selamat ya Mbak Sri Devi Rahayu. Mungkin Ya, boleh tepuk tangan. Selamat Mbak Devi. iya, Silakan Mbak Devi dapat mengirimkan nomor teleponnya melalui kolom chat ya secara personal ke saya. Nanti Mbak Devi berhak untuk mendapatkan satu Live Tools Talent DNA senilai 165.000. Masya Allah. Oke, Selamat, Kak Devi. selamat Kak Devi ya. Boleh nanti dikirimkan nomor teleponnya atau kontaknya ya secara personal melalui kolom chat Mbak Devi. Dan semoga hadiahnya juga bermanfaat untuk Mbak Devi. Oke, talented people,
Talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik di setiap orang. Karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak, Ibu, Mbak, Kakak, semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Mbak, Kakak, semuanya yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay di Zoom ini, dan kami akan pandu tutorial cara pengisiannya berikut ini. 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja, ada Talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori Talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Ya, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu, itu tadi tutorial cara untuk mendapatkan Talent DNA. Silakan kunjungi www.talentdna.me, kemudian Bapak Ibu tinggal memilih tipe asesmen apa yang akan diambil. Satu yang perlu jadi perhatian, pastikan nomor telepon dan emailnya aktif ya Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ada di antara Bapak Ibu yang bingung caranya. Boleh diketikkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Baik, sepertinya sudah jelas ya. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu bisa, yang belum memiliki, bisa segera memiliki talent DNA dan bisa mengetahui talent DNA-nya sehingga potensinya bisa mendukung kegiatan Bapak Ibu sehari-hari. Oke, terima kasih atas waktunya talented people semua. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Akhir kata, untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta, semangat pagi! Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu
potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya